Oke, menurut Joshua sendiri, pada tahun 2021 ini udah ada pergeseran etika nggak ya? Maksudnya etika yang dulu sama yang sekarang menurut Joshua sendiri udah berbeda atau belum? Apakah ada perubahan? Kalau menurut gue sih, jadi bukan etika yang berubah, tapi cara orang memandang sebuah situasi cara orang memandang sebuah situasi yang berubah. Jadi ya etika tetap sama, etika ya udah etika, kesopanan dan sebagainya. Cuman ya karena pasti ada contohnya sekarang 2021, itu kan isinya bukan lagi generasi milenial lagi, udah ada generasi yang baru tuh generasi Z ya? Generasi Z ya benar. Iya, udah ada generasi Z dan ada generasi yang sebelumnya juga. Jadi kayak setiap generasi punya pola pikir, punya sudut pandang terhadap suatu permasalahan yang berbeda-beda. Ya otomatis ya bentrok gitu loh. Karena ya emang zamannya beda. Otomatis kalau zamannya beda, cara memandang sebuah permasalahan pasti beda-beda juga. Makanya sebenarnya bukan pergeseran etika sih, lebih ke kayak ya udah emang etika di zaman sekarang Berbeda. emang ada yang perlu dibenahi. Cuman bukan berarti Oke, zaman oke, oke, dulu oke. nggak ada yang perlu dibenahi. Bisa jadi yang zaman dulu yang perlu dibenahi A, di zaman sekarang yang perlu dibenahi itu yang B, tapi yang A ini udah bener kayak gitu. Jadi Oke. jatuhnya emang setiap zaman itu pasti nggak ada yang sempurna kan. Setiap zaman itu punya tantangannya masing-masing kayak gitu. Nah, Iya, benar-benar. menurut gua poin di sini yang paling penting itu adalah belajar menempatkan diri. Karena ini penting banget belajar menempatkan diri, nggak cuma di tongkrongan kita sekarang, kita lagi kuliah di kampus dan sebagainya. Karena ini sangat berdampak penting sih menurut gua di pekerjaan nanti, khususnya di dunia karir sendiri. Karena kalau di dunia karir ketika seseorang itu udah nggak punya etika, wah itu bisa-bisa nggak ketolong sih itu karirnya sih ya menurut gue ya. Karena emang sepenting itu etika, karena ketika kita beretika otomatis orang-orang di sekitar kita akan menambah rasa respect terhadap diri kita. Iya. Jadi ujung-ujungnya etika itu belajar beretika bukan cuma buat kita menghargai orang lain dan sebagainya, tapi balik lagi ke kita lagi. Karena ya ketika orang-orang menaruh respect ke kita kan jadi jatuhnya kita juga yang untung, apa-apa nyarinya ke kita dan sebagainya. Kalau menurut gue sih kayak gitu, itu pentingnya. Oke, 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 oke. Nah, kalau menurut lu Indra, etika ini sepenting apa? Di Yang zamannya sekarang ya? etika itu sebenarnya penting banget, penting banget. Kenapa penting banget? Khususnya di zaman sekarang. Di mana pada zaman sekarang itu seperti kita tahu udah ada COVID. Nah, kita ini aja deh. Dulu itu ada, bukan dulu sih, kira-kira beberapa bulan atau 1 tahun yang lalu khususnya waktu COVID ini benar-benar apa ya, merajalela atau benar-benar lagi viral kayak gitu. Nah, ada sebuah berita, bukan berita, postingan kayak gitu menyatakan bahwa ada seorang keluarga, salah satu dari keluarga ini meninggal dunia. Nah, ada yang mengatakan bahwa atau ada yang berkomentar bahwa ini meninggalnya karena COVID ya kayak gitu. Nah, sebenarnya dari situ aja itu udah etikanya salah. Kenapa salah? Karena gini, nggak melulu semuanya tentang COVID kayak gitu. Jadi orang-orang ini pada apa ya, terdoktrin sama COVID kayak gitu. Jadi Benar, setuju gua. misalkan ada orang meninggal gara-gara COVID, misalnya ada orang meninggal gara-gara COVID kayak gitu. Nah sebenarnya itu salah. Itu sebenarnya ada etika Iya. di situ. Jadi ketika lu meninggal dan lu bertanya kepada mungkin keluarganya atau kepada siapanya dan bertanya, ini pasti meninggal gara-gara COVID. Nah itu sebenarnya udah etikanya udah salah kayak gitu. Hmm. Nah kayak gitu sih. Dan itu juga pernah pernah diomongin juga pada salah satu podcast yang kita kenal di Indonesia, di podcastnya Om Deddy Corbuzier. Hmm. Nah itu sih kalau menurutku. Berarti poin yang penting di sini itu adalah jangan berasumsi terhadap satu hal yang lu nggak tahu sendiri kebenarannya gimana. Gitu nggak sih? Ya. Ketika lu berasumsi dan lu sampai bertanya mungkin, itu bisa Iya, jadi bisa hampir dibilang sebuah fitnah nggak sih? Kayak iya gitu. benar-benar. Nah Apalagi makanya ya, apalagi kondisinya nih apa ya, sedang apa ya, berduka cita kayak gitu. iya benar. Lu bertanya bertanya tentang
pertanyaan yang seperti itu. Pertanyaannya Iya. sebenarnya kita memang nggak salah, maksudnya ya kita kan juga pengen tahu gitu ya, hanya Iya, saja benar. katanya itu atau ucapannya itu yang, salah kayak gitu, kurang tepat lah kurang. Iya. Dan ketika lu menanyakan sebuah sebuah hal yang personal di sebuah sosial media yang dibaca banyak orang, menurut gue itu Nah, udah salah banget. iya bener bener, itu Lu bener. nggak boleh, menurut gue sendiri sih, lu nggak bisa menanyakan sesuatu yang bersifat privacy kepada seseorang, apalagi Dilihat udah oleh banyak. sampai orang itu lagi berduka cita. Iya iya, Nah, bener. itu menurut gue udah menyalahi aturan sih, itu udah ngaco banget menurut gue sih. Karena Heeh. ketika bahkan kita misalnya temenan dan dia nggak cerita, terus kita tahu hal itu, terus kita pengen nanya kan kita sendiri sebenarnya juga jatuhnya nggak enak. Iya nggak enak, iya. Karena, eee, jatuhnya kayak itu sebuah hal yang privacy kalau emang nih orang nggak mau ceritain kenapa-kenapanya pasti ada alasannya, mungkin dia belum siap dan sebagainya. Iya. Dan ya menurut gue sih kayak gitu. Mmm, Lu iya nggak bisa kayak gitu maksudnya di sosial media khususnya ya. iya, itu merupakan dan itu merupakan salah satu contoh etika etika Iya dalam bersosial benar, media, kayak gitu. benar, Dalam bersosial media, dalam berkomentar itu juga ada etika-etikanya dan itu iya, penting. benar. Nah itu mungkin, jarang banget ya sekarang-sekarang ini diomongin etika dalam sosial media kayak gitu. Mmm, Memasuki era yang digital ini kan, sosial media, wah kita nggak pernah bisa lepas dari sosial media. iya. Kalau menurut lo sendiri, selain hal yang tadi nih, yang barusan kita bahas, ada lagi nggak yang perlu dihindari ketika lu bermain sosial media? Selain bersosial media, ini sih, Selain yang tadi tuh yang menanyakan sesuatu yang privacy kepada orang yang bahkan kita nggak kenal kenal deket gitu. mmm, yang paling penting nih, yang paling Hmm. penting dan kebanyakan orang bukan salah paham sih sebenarnya, salah menggunakan atau mungkin kurang melakukan riset, Mhm. merupakan berita hoaks atau mungkin, apa ya, berkomentar atau mungkin iya berkomentar dalam satu sudut pandang. Misalkan Mmm. ada satu berita mengatakan bahwa si A itu bermasalah dengan si B. Nah, kita cuma tahu si A bermasalah dengan si B, tapi kita tidak tahu apa masalahnya atau mungkin apa yang memicu permasalahan antara si A dan si B. Mhm. Dan Bener. orang-orang langsung mengatakan, berkomentar bahwa si A ini ada etikanya buruk lah, atau mungkin si B ini yang etikanya buruk. Nah, itu merupakan suatu kesalahan. Mhm. Jadi salah satu apa ya, harus melakukan riset dulu sih. Dan berita hoax ini memang bukan dari sekarang aja, dari dulu-dulu Iya. juga udah ada. Bener. Hanya saja karena perkembangan teknologi ini makin maju, makin pesat, yang dulunya cuma koran, kan koran nggak mungkin kita berkomentar ya di koran ya. Iya. Nah, sekarang karena ada sosial media, kita bisa berkomentar dan itu dilihat oleh banyak orang. Nah, itu juga menimbulkan persepsi-persepsi buruk bagi orang yang melihat komentar dia, yang Heeh. mengatakan bahwa si A itu begini-begini, si B ini begini-begini. Nah, itu juga merupakan suatu etika yang salah dan itu harus, apa ya, harus dibenahi deh, aturan dan etika dalam bersosial media atau mungkin etika dalam berkomentar di sosial Iya. media, kayak gitu. Lagi-lagi, bahasannya itu tentang berasumsi terhadap sebuah hal yang tidak kita tahu kebenarannya. Nah Mhm, itu emang perlu banget sih dicatat karena emang kebanyakan orang zaman sekarang adalah, eee, udah mengasumsikan sebuah hal yang bahkan dia nggak tahu fakta-fakta lainnya. Jadi, kan misalnya kita ingin berasumsi terhadap suatu hal, pastinya kan dibutuhkan variabel-variabel. iya Kadang orang-orang itu bisa berasumsi dengan variabelnya ini bahkan belum tentu valid. Terus orang-orang itu langsung berasumsi terhadap, sebuah hal, misalnya kayak tadi yang contoh yang lu bilang, si A yang salah, si B yang salah, padahal nggak tahu latar belakang ceritanya gimana, yang diketahui cuman ya yang di sosial media yang entah diceritakan dari, akun yang ini, entah diceritakan dari akun yang itu, akun-akun gosip lah. iya Dan menurut gua, wah itu kan udah menyalahi banget tuh, berasumsi terhadap hal-hal yang kita nggak tahu apa-apa, tapi kita pengen sok tahu jatuhnya. iya, bener bener. Nah itu sebenarnya kan Berasumsi itu tuh nggak apa-apa, berasumsi itu nggak apa-apa, hanya saja bener,
jangan dikomentarin gitu, maksudnya jangan di-upload di sosial media gitu. Cukup kita aja yang tahu gitu. Benar. Gitu. Tapi selain itu menurut gua, ketika kita pengen berasumsi, kita nggak boleh berasumsi tanpa kita mempunyai variabel yang cukup untuk menguatkan asumsi kita. Karena kita jatuhnya kayak ya udah orang yang so tahu aja, yang mungkin pengen kelihatan keren entah gimana. Karena kan ketika kita berasumsi tanpa variabel-variabel yang menguatkan asumsi kita, kan kita jadinya kesannya kayak orang yang bodoh gitu. Yang cuman pengen ngomong doang. Nah, makanya menurut gua ya gitu sih. Penggunaan sosial media emang kan pasti nggak bisa kita hindari. Ya paling nggak kita harus belajar cara beretika dalam sosial media sih. Nggak cuma di sosial media ya, tapi di mana aja. Tapi karena kita sekarang paling dekatnya sama sosial media, kayak bisa dalam sehari itu bisa kayak berapa jam megang HP doang. Kita harus belajar cara mengatur diri lah, cara menempatkan diri dalam dunia sosial media ini sendiri. Makanya tadi balik lagi ya, etika itu ya bagaimana cara kita menempatkan diri kalau menurut sendiri ya. Iya benar. Tuh. Belajar cara menempatkan diri. Gak mungkin kita samain etika dalam tongkrongan, mungkin sama juga dengan etika dalam berkeluarga juga itu salah. Iya. Kayak gitu Jadi sih. etika itu juga bentuk adaptasi lah. Iya, benar bentuk adaptasi. Ya kayak gitu, mungkin itu aja kali ya. Pembahasan atau mungkin obrolan-obrolan kita dalam seputar etika. Pesan-pesannya ya pandai-pandai menempatkan diri, itu aja sih intinya, dalam sosial media, keluarga, dalam bermasyarakat, kayak gitu. Jangan disamain bagaimana cara kita berperilaku di keluarga sama juga di tongkrongan kayak gitu. Itu merupakan suatu hal yang salah. Ya mungkin itu aja. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami atau mungkin pembahasan kami tentang etika. Terima kasih Joshua sudah hadir pada siang hari ini. Iya oke, sama-sama. Thank you juga Andra udah menambah sudut pandang lah terhadap konsep etika ini sendiri. Yep. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih dan selamat siang semuanya.